Shalom. Judul renungan saya pada hari ini adalah Persiapan untuk Sengsara dan Kematian Yesus. Di dalam Markus 14 ayat 3 sampai 9 berjudul Yesus diurapi. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya, leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, "Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik kepadamu. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dia lakukan, ini akan disebut juga untuk mengingatnya." Di dalam Markus 14 ayat 3 sampai 9, kita bisa lihat di ayat ini bercerita tentang seorang perempuan yang mengurapi Yesus dengan minyak narwastu yang sangat mahal. Saat dia sedang makan di rumah dari seorang yang mempunyai penyakit kusta yang bernama Simon di Betania. Jadi, mari kita lihat dan renungkan makna dari peristiwa tersebut. Nah, di dalam peristiwa tersebut ada seorang perempuan datang dengan membawa buli-buli pualam yang berisi minyak narwastu murni dan memecahkan buli-buli itu, dan kemudian ia mencurahkan minyak itu ke kepala Yesus. Nah, tindakan ini dianggap pemborosan oleh beberapa orang yang hadir karena minyak itu sangat mahal dan bisa dijual untuk membantu orang miskin. Namun, Yesus membela perempuan itu dengan menyatakan bahwa ia telah melakukan suatu perbuatan baik. Yesus menegaskan bahwa tubuhnya sedang dipersiapkan untuk penguburan. Jadi, ia memberi makna bahwa pengurapan ini adalah suatu tanda penghormatan dan pengakuan akan perjalanan penderitaan yang akan menuju. Kita bisa mengambil pelajaran dari tindakan perempuan itu adalah: yang pertama, penghormatan yang tulus dan berani. Perempuan ini tidak peduli pendapat dari orang lain, dan ia memberikan yang terbaik untuk Yesus sebagai bentuk penghormatan yang sejati. Dan yang kedua, perbuatan baik yang akan diingat selamanya. Yesus berjanji bahwa perbuatan perempuan tersebut akan diingat di seluruh dunia di mana Injil akan diberitakan. Dan yang terakhir, kasih dan iman yang melampaui penilaian manusia. Jadi, dari penilaian manusia tentang pemborosan tidak menghalangi perempuan itu untuk menunjukkan imannya dan kasihnya kepada Yesus. Kita datang kepada kesimpulan, yaitu di dalam peristiwa tentang Yesus diurapi ini mengajarkan kepada kita untuk mengasihi dan menghormati Yesus dengan sungguh-sungguh. Berani menunjukkan iman kita walau tidak selalu dimengerti orang lain. Kita diajak untuk memahami bahwa mengikuti Yesus berarti siap mengorbankan diri dan menyatakan kasih dengan tindakan nyata. Jadi, panggilan untuk kita semua, mari kita teladani keberanian dan ketulusan perempuan di Betania ini di dalam kehidupan iman kita sehari-hari. Saya bawa dalam nama Yesus, amin.